Shalom adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, gimana adik-adik? Pasti semangat kan? Semangat dong Inang. Ada sukacita? Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita angkat lagu pujian dengan judul Ku Menang, Ku Menang. Kembali bernyanyi, lagunya adalah dari Kidung Jemaat nomor 340, ayat yang pertama, Hai bangkit bagi Yesus. Boleh dibuka Alkitabnya ini adik. Lihat KJ nomor 340 ayat 1 ya. Saatnya doa pembuka, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga kami pada hari ini boleh mengikuti ibadah online anak-anak sekolah minggu GKPI Sion senantiasa untuk memperingati hari kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selanjutnya kita angkat lagu pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Ayo semangat adik-adik. Bangkit berdiri ya. Iya. Boleh buat gerakannya. Maju nyatakan kuasa
Nah, adik-adik masih semangat kan? Pastinya dong, Kak. Nah, masih ada sukacita? Sukacita? Yes, yes, yes. Kita kembali bernyanyi, yaitu lagunya adalah Bila Roh Allah ada di dalamku. Semuanya kita menari ya. Menari, ayo buat. kakak-kakak. Boleh ditiru ya guru sekolah minggunya. Kita sambil menari. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Alkitabnya. Alkitabnya jangan lupa. Nah, untuk mempersiapkan hatinya, kita bernyanyi Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, apa kabarnya anak-anak sekolah minggu GKP Sion senantiasa kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum Inang Pendeta membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu GKP Sion senantiasa. Tahukah kalian hari ini hari apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka untuk mendengarkan firman Tuhannya, kita akan membaca firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mengambil Alkitabnya atau sudah menyediakan Alkitabnya, coba dibuka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Demikianlah bunyinya. Yesus terangkat ke sorga,
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kembali Inang Pendeta akan tanya, apakah kita tahu hari ini hari apa yang kita rayakan? Tahu? Yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari kenaikan Yesus ke sorga terjadi 40 hari setelah hari apa? Siapa yang tahu? Yaitu setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Maka setelah Yesus bangkit dari antara orang yang mati, dia berada bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Nah, sekarang Inang Pendeta juga mau tanya. Pernahkah anak-anak sekolah minggu di sini mendapatkan pesan mamanya seperti ini? Mamanya mengatakan demikian, "Sekarang Mama mau pergi. Ada pekerjaan yang mau Mama lakukan. Kamu tinggal di rumah ini dan tidak boleh kemana-mana. Kamu harus menjaga adikmu, tidak boleh kemana-mana. Sebelum Mama pulang ke rumah, kamu tidak bisa kemana-mana, di rumah saja. Tidak boleh kemana-mana, di rumah saja, sampai Mama datang dari luar." Pernahkah ada pesan mamanya demikian? Pasti pernah ya. Siapa yang pernah dapat pesan yang demikian? Siapa? Ya, pasti ada yang pernah. Di sini juga, di dalam Alkitab ini, Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus. Maka mereka tidak boleh kemana-mana. Mereka harus tinggal di Yerusalem. Ada berapa hari mereka menunggu? Ada berapa hari mereka menunggu setelah Yesus naik ke sorga? Lalu turun Roh Kudus, yaitu ada 10 hari. Ada 10 hari mereka menunggu. Maka setelah 10 hari, maka turunlah Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. Maka jika dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai turunnya Roh Kudus itu ada 50 hari. Kita berhitung ya, coba. Dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dia bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Lalu setelah 40 hari, Yesus naik ke sorga, lalu mereka menunggu selama 10 hari, turunlah Roh Kudus. Itulah yang disebut hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus atau hari ke-50. Anak-anak sekolah minggu, di ayat 8 dikatakan bahwa mereka akan menerima kuasa
jika Roh Kudus sudah turun atas mereka. Lalu apa tugas kita? Tugas murid-murid Yesus kalau kita sudah menerima kuasa tersebut. Dikatakan di dalam Alkitab ini menjadi saksinya. Menjadi saksinya. Murid-murid Yesus menjadi saksinya mulai dari Yerusalem, kemudian sampai ke Judea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung bumi. Lalu anak sekolah minggu menjadi saksi di mana? Anak sekolah minggu bisa menjadi saksi di rumah, di sekolah, juga di gereja, dan dimanapun berada. Bisa menjadi saksi Kristus. Setelah Yesus memberi pesan, dikatakan dalam teks Alkitab ini, terangkatlah Yesus ke sorga. Dan murid-murid Yesus menatap ke atas. Menatap ke atas sampai awan menutupinya. Menutupinya. Mereka terus menatap ke atas. Mereka terus menatap ke atas sampai benar-benar Yesus tidak terlihat lagi karena sudah ditutupi oleh awan. Ketika murid-murid Yesus masih melihat ke atas, lalu datanglah 2 orang yang berpakaian putih mengingatkan mereka. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lihat itu, bahwa Yesus yang sudah naik ke sorga itu tidak terlihat lagi, bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, demikianlah dia akan datang kembali. Itu yang dikatakan oleh 2 orang yang berpakaian putih itu. Mengingatkan murid-murid Yesus bahwa mereka harus pulang. Mereka harus pulang karena Yesus sudah terangkat ke sorga. Yesus tidak bersama mereka lagi di sini. Tetapi mereka sudah melihat Yesus naik ke sorga. Maka mereka pulang dengan sukacita. Mereka ingat pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka harus menjadi saksinya. Menjadi saksinya, memberitakan tentang Injil. Memberitakan tentang kabar keselamatan. Memberitakan tentang Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah mati di kayu salib, yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan sudah naik ke sorga, dan akan datang kembali. Maka yang terakhir, anak-anak sekolah minggu, apakah anak-anak sekolah minggu bisa menjadi saksinya? Menjadi saksi Kristus? Memberitakan Injil? Bagaimana caranya? Tentu anak-anak sekolah minggu bisa melakukannya. Apakah anak-anak sekolah minggu mengatakan, saya kan masih kecil, bagaimana saya bisa melakukannya menjadi saksi Kristus? Tentu ada caranya, yaitu ketika anak-anak sekolah minggu mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menolong sesama, mengasihi saudara-saudari, mengasihi teman-teman, mengasihi sahabat-sahabat, menghormati orang tua, melakukan apa yang diinginkan atau dinasihati oleh orang tuanya, guru-guru sekolah minggu dan guru-guru di sekolah. Semuanya adalah menjadi kesaksian pada orang banyak bahwa kalian anak-anak sekolah minggu di KPI Sion adalah anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami telah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga dan memberi kuasa kepada murid-murid untuk menjadi saksi. Demikian juga kami akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan,
Demikian juga anak-anak sekolah minggu akan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan mereka ketika di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun berada, melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu untuk senantiasa dapat memperkenalkan Kristus kepada anak-anak mereka, kepada anak-anak sekolah minggu yang menjadi anak-anak yang harus mereka ajar dan didik setiap hari minggunya. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga semua para orang tua anak-anak sekolah minggu. Sehingga orang tua anak-anak sekolah minggu dapat memberi waktu, dapat memberi perhatian yang banyak untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada anak-anaknya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, penuhilah rasa sukacita kami ketika kami melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Walaupun di dalam jaringan, tapi kami percaya Tuhan hadir di segala tempat dan dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan tadi setelah mendengarkan? Pasti senang hatinya kan? Ya dong Ina. Apa tadi temannya adik-adik? Apa Kak ya? Yesus naik ke sorga. Nah, Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik kita angkat lagu pujian dengan judul Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya di tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi ya, diikuti apa yang kakak bilang ya. Inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami. persembahan kami. Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan dengan senang hati. dengan senang hati. Kita angkat lagu pujian kita karena Tuhan Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak dapat dilihat, tak pernah didengar, tak pernah dirasa, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14, demikianlah bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi.
Amin. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti ada sukacita kan? Nah, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah kita dari hari Minggu dan hari Kamis juga ya, dari jam 8 pagi sampai selesai, serta